Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banget nih karena sudah menyisihkan waktu untuk gabung lagi bareng saya, Bramanto, sama Mbak Siska, sama Mas Ivan di webinar berkesadaran dari Tetap Sehat dari Rumah. Nah, hari ini adalah sesi keempat. Sesi keempat ini kita akan belajar mengenai menjalani peran kita. Peran kita, kan kita nggak mungkin satu ya, peran kita multi peran pastinya, tapi bagaimana kita menjalani itu dan apa kaitan dengan kesadaran, nanti kita akan dibantu sama Mbak Siska sama Mas Ivan. Bagi yang belum kenal, ini adalah rekan-rekan kita yang sudah lebih dulu belajar berkesadaran dan willingly untuk share everything tentang itu dan mengajak kita semua untuk belajar berkesadaran bersama-sama dan menerapkan di kehidupan sehari-hari kita. So, saya persilahkan banget nih Mas Ivan, dekatan mukanya ya, ada Mas Ivan sama Mbak Siska untuk Mas, ini kita mau ngomongin apa sih sekali ini gitu? Terima kasih Bram atas pengenalannya. Selamat datang teman-teman, selamat siang terhormat bagi kami untuk ada di sini menemani teman-teman berkenan meluangkan waktu berharganya. Terima kasih Kompas Gramedia Group mengizinkan kami menjadi bagian dari Terhubung dari Rumah. Inisiatif yang ingin berbagi energi positif, apapun arti positif itu bagi kita-kita yang sedang mengalami perubahan di setiap saatnya. Ya, ini adalah komunitas berlatih bersama secara rutin, namun akhirnya kami sangat sekali berharap bahwa dengan apa yang sudah Bram tadi sediakan di terhubung dari rumah.com/berkesadaran, dengan apapun yang sudah ada di sana, dengan pertemuan kita mingguan, teman-teman berkenan rutin berlatih di setiap harinya. Kemudian berkenan menerapkan kesadaran di setiap tempat dan perannya. Karena akhirnya tumbuh kembang itu ketika kita benar-benar mengalami langsung. Izinkan saya memulai. Seperti biasa, ada ringkasan webinar sebelumnya. Detailnya dalam bentuk bit size, tadi Bram sudah sempat katakan ada di website situs terhubung dari rumah.com/berkesadaran. Namun mungkin ada beberapa yang baru pertama kali hadir. Di webinar pertama, kita mulai dengan definisi berkesadaran itu apa, karena kata ini memang tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berkesadaran adalah dua upaya dan sikap sekaligus, yaitu berlatih dan berserah menuju kondisi sadar. Berlatih artinya kita berupaya, namun tidak mengharuskan. Berserah artinya kita mengakui bahwa kita hanya sebagian kecil dari suatu gerakan besar yang ada, karenanya kita menyerahkan proses dan hasilnya, namun kita tidak menyerah dan kita tetap peduli. Jadi berserah yang bukan menyerah dan berserah yang bukan terserah. Kita lakukan iterasi tiada henti di setiap tempat dan saat dan peran kita, sehingga akhirnya upaya yang memantaskan diri ini mudah-mudahan membuka pintu kondisi sadar yang sebenarnya yang hanya dianugerahkan bagi kita. Webinar pertama, karena kita juga bagian dari terhubung dari rumah, tetap sehat dari rumah, maka biasanya orang mulai mendefinisikan apa sih sehat, dan kita mencoba memperbesar konteks itu dengan melihatnya dalam kacamata yang lebih besar, yaitu apa sih sejahtera. Menurut hemat kami, sejahtera adalah tercukupi tanpa perlu terpenuhi. Sejahtera adalah sangat subjektif, tiap orang berbeda, karenanya kesejahteraan akan sangat melelahkan kalau kita melakukan komparasi dengan yang lain. Dan sejahtera itu akan menimbulkan upaya atau keinginan atau energi untuk tidak sibuk ke dalam diri kita sendiri, namun keluar dari diri kita sendiri, bagi yang lain, bagi lingkungan, bagi alam, tanpa kita berhitung dengan apapun yang sudah kita lakukan. Webinar kedua membahas bahwa kita adalah suatu kesatuan yang utuh, emosi, tubuh, proses pengambilan keputusan saling berkaitan. Karenanya buat kami juga tidak ada istilah work-life balance, yang ada hanyalah life. Work adalah satu dari berbagai macam ekspresi, satu dari berbagai macam peran yang akan kita bahas di saat ini. Dan tubuh kita, emosi kita,
proses berpikir kita, cara kita mengambil keputusan saling mempengaruhi satu sama lain. Webinar ketiga, kita membahas tentang perspektif metode dan non-metode. Kita umumnya sudah terbiasa dengan yang sebelah kiri, metode. Pendidikan kita, industri kita, lingkungan hidup kita biasanya sangat menekankan metode. Hal-hal yang dituntut bahwa kita harus objektif kalau melihat sesuatu, apa-apa harus bisa diukur, kalau tidak bisa diukur artinya tidak bisa dikelola, apa-apa harus dipikir dengan rasio, kita harus fokus, kita adalah pemegang peran yang utama, kita adalah aktif melakukan. Dan hal ini tentunya penting semua karena kita biasanya mau menyelesaikan kerumitan. Kerumitan adalah suatu ekosistem di mana elemennya biasanya cenderung banyak, namun bisa ditelusuri sebab akibatnya, karena hubungan antara elemen tersebut cenderung statis. Berkesadaran mengingatkan kita bahwa metode memang baik, namun perlu didampingi dengan non-metode. Bahwa dalam objektivitas selalu ada subjektivitas. Subjektivitas adalah yang membuat kita unik. Subjektivitas adalah dasar mengapa kita perlu menghormati perbedaan, dasar kebinekaan, dasar pluralisme. Kemudian, selain terukur, apapun juga perlu dirasa, sebagaimana kita ke museum, ke konser musik, kita jarang mengukur di sana, kita biasanya merasakan pengalaman itu. Dan non-metode mengingatkan perlunya menyeimbangkan rasio dengan intuisi. Sesuatu yang kita pilih secara spontan, secara jernih, secara murni, tanpa perlu dipikir. Non-metode juga mengimbangi metode dalam konteks fokus, di mana non-metode mengajarkan kita rileks. Nanti kita akan dipandu oleh Siska berlatih untuk rileks, menikmati seluruh pengalaman seapa adanya. Dan non-metode juga mengingatkan kita bahwa kita hanyalah segelintir kecil dari suatu ekosistem besar, karenanya salah satu peran kita mungkin adalah pasif melalukan. Kita melalukan apa yang dilalukan sengaja melalui kita dalam bentuk apapun itu, dan kita tidak perlu menggenggamnya, kita tidak perlu menolaknya, kita menerima, mengolah, dirasa perlu membagikan tanpa merasa menjadi bagian sayalah yang membagikan itu. Karenanya non-metode biasanya digunakan untuk mengelola kompleksitas. Berbeda dengan metode yang menyelesaikan kerumitan, maka non-metode adalah mengelola. Kompleksitas tidak pernah bisa diselesaikan, hanya bisa diterima, tidak ditolak, dan dikelola. Contoh kompleksitas adalah suatu ekosistem di mana elemen-elemennya adalah bersifat dinamis, dan sulit ditelusuri siapa penyebab, siapa akibatnya. Contohnya adalah hubungan manusia. Hubungan kita dengan kita sendiri, hubungan kita dengan yang lain. Selalu ada perubahan, kita yang kemarin, kita yang dulu, kita yang sekarang, demikian pula orang lain. Karena itu, dengan alasan yang sama, kita mengajak teman-teman berlatih untuk, dan terutama saya sendiri, untuk berlatih tidak melakukan labeling bagi diri dan tidak melakukan labeling bagi yang lain. Kamu tuh orangnya kayak gitu, atau saya dari dulu orangnya kayak begini. Ya, karena kita adalah bagian dari kompleksitas itu sendiri. Itu ringkasannya, silahkan kunjungi situsnya. Dan di minggu keempat ini, bukan minggu keempat kali ya, di sesi keempat ini, kita akan membahas sedikit saja bagaimana kita menjalani peran kita. Ya, semua topik di sesi-sesi kita hanya topik membuka gitu, icip-icip, karena akhirnya semua topik yang kita bahas akan jauh lebih mudah dipahami, dikembangkan, dan ditularkan begitu ketika kita kian berlatih berkesadaran. Topik-topik di sini bukan topik-topik yang diselesaikan dengan pemikiran saja, namun topik-topik yang perlu dialami, diterima, dan dicoba. Begitu. Apa peran kita, ya tergantung kita siapa, tentunya ini hanya satu ilustrasi saja, bahwa peran kita sedemikian banyaknya dari satu ke waktu, dalam satu hari saja kita bisa berbagi macam peran, melakukan berbagai macam peran. Ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya hubungan baik satu sama lain sebagai sahabat, ada yang sifatnya profesional, ada yang sifatnya sangat me time sekali, sebagaimana penikmat kopi misalnya. Ada yang sifatnya tumbuh kembang, dia belajar
musik, ada yang sifatnya pengelolaan diri, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, menjalani peran-peran ini banyak yang sama, namun banyak pula yang kita perlu sadar menjalaninya, karena orangnya ya itu-itu saja. Artinya sama, orang yang menjalani itu-itu saja. Pola berkesadarannya pun sama. Kita berlatih menyadari nafas, tubuh, perasaan, dan pikiran. Kita tidak melekat dengan masa lalu kita dan tidak terlalu mengharuskan masa depan kita, begitu. Kita berjarak dengan apapun yang sudah, apapun yang belum. Yang membedakan adalah perantinya, ya, karena peranti juga dekat dengan kata peran. Setiap peran memerlukan peralatan yang berbeda. Setiap peran memerlukan kita yang selalu baru di setiap saatnya. New normal itu istilah yang kekinian sekali, namun akan seru kalau kita terapkan new normal di setiap saatnya. Dengan new normal kita tidak akan di setiap saatnya, kita tidak akan terikat dengan masa lalu. Kita adalah kita yang selalu baru. Kita adalah hal yang baru, demikian pula orang lain. Ya, selalu ada kita di orang lain, lalu ada kita di teman-teman sekitar kita, dan kembali ke konteks peran, kebaruan itulah yang perlu kita jaga sambil berkesadaran. Karena itu, seperti tadi Bram sempat katakan, sebenarnya ajang kita hari Sabtu ini adalah latihan berkesadaran bersama. Kami sangat sekali menganjurkan dan mengingatkan kami sendiri untuk setiap harinya duduk hening, setiap harinya berlatih menyadari apapun yang lewat, apapun yang masuk, tanpa ditolak, jernih seapa adanya, menyadari nafas, tubuh, perasaan, pikiran, dan setiap harinya kita menjalani peran kita dengan jenis peran yang dianugerahkan kepada kita. Pola berkesadarannya sama, perantinya, tools-nya, alatnya mungkin berbeda, konteksnya mungkin berbeda, lawan bicara kita mungkin berbeda, namun pola berkesadarannya, mengamati diri, nafas, tubuh, perasaan, pikiran, berjarak dengan yang belum dan yang sudah, senantiasa sama. Saya ulangi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan berkesadaran adalah menyadari keberadaan, tubuh, nafas, perasaan, pikiran, di setiap peran kita, di setiap waktu kita, di setiap saat. Dan ini yang kita pilih tentunya dengan anak-anak, mungkin kita harus menggunakan cara yang berbeda, dengan orang yang baru, mungkin lebih banyak contoh yang harus kita berikan, dengan orang yang sudah expert, kita memberikan ruang lebih bebas bagi dia mengekspresikan dirinya, teman-teman jauh lebih tahu. Namun, peranti di sini adalah dengan peran yang banyak, kita pun perlu memiliki kejernihan untuk tidak menggunakan peranti yang itu saja. Kita dianugerahkan peranti yang sebegitu banyaknya, sehingga kita perlu sadar untuk tidak melekat terhadap satu alat, satu kemampuan, satu ilmu, satu pendekatan. Selalu ada kesempatan untuk memodifikasi, mengubah, bahkan meninggalkan peranti yang pernah kita gunakan. Berkesadaran akan memudahkan kita memilih dengan jernih, mengaplikasikan dengan jernih peranti apa. Tidak harus yang itu-itu saja, atau bahasa kekiniannya mungkin jangan autopilot begitu. Dan apapun peran kita, setiap saat dan setiap waktunya kita perlu berjarak dengan yang sudah dan yang belum. Ini istilah penyederhanaan sekali, yang sudah adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, kebiasaan baik, kebiasaan kadang-kadang bahkan didapatkan dari hasil yang cukup lama, perjuangan begitu, sehingga kita sudah mahir di sana. Namun jangan sampai kemahiran itu menutupi kita. Jangan sampai kemahiran itu membuat kita lupa bahwa kemahiran adalah sesuatu yang tidak pernah selesai, sesuatu yang sangat kontekstual, tergantung diterapkan ke siapa dan bagaimana. Demikian pula berkesadaran perlu membuat kita berjarak dengan yang belum. Yang belum itu biasanya sesuatu yang kita inginkan. Bagus memiliki aspirasi, bagus memiliki cita-cita, namun dengan berjarak kita berharap aspirasi dan cita-cita itu tidak menjadi suatu keharusan, sehingga kita sangat melekat dengan keharusan itu yang membuat jalannya kita, terutama jalan kita menjalani perjalanan mulia ini menjadi terseok-seok dan terseret-seret begitu ya.
Karena itu yang sudah dan yang belum digambarkan sebagai ransel yang mungkin jika kita tidak sadari, jika kita tidak berjarak dengannya, akan membuat menjadi tambahan beban yang tidak perlu. Gitu. Berkesadaran tidak sendirian karena kita memang sengaja dipertemukan dengan berbagai orang dan berbagai alam sekitar kita, dan konteksnya sama, masing-masing dari kita perlu menjalani, menyadari keberadaan, berjarak dengan yang sudah dan yang belum. Namun tadi seperti sudah beberapa kali saya ulangi, kita coba membuat konteks peranti yang kita gunakan dalam berinteraksi. Orang yang sama bisa berbeda di waktu yang berbeda, sebagaimana kita pun bisa berbeda di waktu yang berbeda. Dengan kita semakin berlatih berkesadaran ini, tentang keberadaan peranti dengan yang sudah dan yang belum, mudah-mudahan kita akan makin peka. Makin peka akan diri kita, dimulai dari hal yang sederhana, oh saya nafas, oh ternyata sekarang lebih mudah merasakan di kembang kempisnya perut daripada di keluar masuknya udara di rongga hidung. Oh ternyata ini tubuh saya, oh ternyata yang kiri dan kanan berbeda, ya sampai kita merasa punya hubungan dekat terjalin dengan diri. Dan keterhubungan ini, keterjalinan ini, makin kita dekat dengan kita, makin mudah kita dekat dengan yang lain. Makin mudah kita berwelas asih dengan yang lain. Karena di setiap yang lain ada diri kita. Kita hanya bisa melihat yang lain karena kita memiliki benih dan potensi. Ada sesuatu yang bagus dalam diri orang lain karena kita memiliki kemiripan atau benih atau potensi di situ. Termasuk kita merasa tidak nyaman dengan orang lain karena kita pun memiliki benih dan potensi yang sama. Karena itu ketika kita misalnya mau mendeklarasikan seseorang itu apa begitu, mungkin ada baiknya kita tambahkan kalimat atau frase sebagaimana juga saya. Orang itu tergesa-gesa ya, mungkin ada juga yang harus dia selesaikan. Sebagaimana saya juga saya. Dia mungkin mencari bahagia, atau dia sedang ada kesulitan, sebagaimana juga saya. Dia orang yang hebat, sebagaimana juga saya. Itu mengingatkan kita akan keterjalinan kita dengan yang lain. Dan mudah-mudahan dengan kepekaan dan keterjalinan ini, semakin kita berlatih berkesadaran, ada wisdom, ada kebijaksanaan, atau ada kearifan di sana. Dan itu akan memudahkan kita mengingatkan akan langkah, mengingatkan akan sikap, mengingatkan akan arah yang perlu kita ambil berdasarkan kepekaan dan keterjalinan. Karena memang apapun yang dibutuhkan sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Sedikit membuka kepekaan, keterjalinan, dan kearifan akan mudah bagi kita untuk menerimanya, mengelolanya, dan menggunakannya di setiap konteksnya. Itu pengantar singkatnya. Sekarang kita berlatih dulu. Seperti biasa, Siska akan membantu kita untuk berlatih bersama. Sebelum nanti kita akan ada tanya-jawab, baik tentang latihan, tentang teori, ataupun tentang pengalaman teman-teman terkait berkesadaran. Silakan, Siska. Oke. Terima kasih, Mas Ivan. Kita berlatih dulu berkesadaran. Kalau dari tadi sering disebutkan, kita berlatih mengamati tubuh, nafas, perasaan, dan pikiran. Sebetulnya itulah berkesadaran. Keseluruhan latihan mengamati dan mengalami diri supaya pada satu titik nanti atau sekarang, tidak perlu nanti, atau nanti dan sekarang sama saja, kita bisa mengalami kondisi sadar. Kondisi sadar adalah di mana kita mengalami segala sesuatunya seperti apa adanya. Ya, bukan seadanya, tapi seperti apa adanya. Gitu. Nah, itu seperti apa perlu dialami. Bukan sesuatu yang mudah atau bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi kita perlu mengalami. Oleh karena itu yang kita lakukan sekarang adalah berlatih supaya bisa sadar. Berlatihnya sederhana dan di setiap saat, namun latihan yang paling mendasar dari ini adalah latihan duduk diam. Latihan duduk diam, berkesadaran dalam duduk diam, ini adalah latihan yang paling mendasar. Kenapa? Karena batin kita terbiasa untuk
ke kiri kanan, melihat keluar, penuh dengan distraksi, dimanjakan dengan, eee, mmm, visual yang menyenangkan untuk dilihat, yang menarik, juga suara-suara dan pengalaman, indrawi lainnya. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita alami seringkali tidak seperti apa adanya, melainkan melalui screen dari hal-hal dari luar yang kita selalu bawa-bawa, beban masa lalu ataupun masa datang tadi. Nah, duduk diam, ini, mohon maaf teman-teman yang sudah ikut berkali-kali, dengar lagi jadinya mengulang ya. Duduk diam adalah, kalau dianalogikan seperti kita, melihat ke wadah air, di mana air ini adalah batin kita. Kalau kita mau melihat batin kita secara jernih, mau mengalami batin kita secara jernih, sementara airnya penuh dengan, eee, apa, sparkles yang warna-warni atau bunga-bunga yang indah, ataupun banyak debu atau kerikil, tentu saja, sulit untuk bisa melihat airnya dengan jernih. Jadi, apa yang, perlu dilakukan supaya airnya bisa jernih? Wadah airnya ditaruh, didiamkan. Nanti lama-lama, semua kotoran yang ada di atas akan mengendap, batinnya jernih, dan kita bisa mengamati dan mengalami dengan lebih jernih. Analoginya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi dilihat ada latihan mandiri yang perlu kita lakukan setiap hari, itu pada dasarnya semua yang masuk dalam indrawi dan kita alami sehari-hari cenderung membuat airnya keruh. Selain keruh juga bergerak, seperti diaduk-aduk gitu ya, kadang-kadang kalau ada pengalaman yang membuat kita, agak emosional atau harus berpikir keras. Sehingga kita butuh seperti charge baterai untuk setiap hari mendiamkan wadahnya, membiarkan kotorannya sedikit mengendap. Dengan keadaan yang sedikit lebih jernih ketika kita menjalani peran diri kita masing-masing, setelah tidak duduk diam, harapannya dengan kejernihan itu kita bisa, eee, ber beraktivitas, beroperasi, merespon, berpikir, memutuskan dengan juga lebih jernih. Ya, sekarang mari kita coba latihannya sama-sama, ambil posisi duduk yang nyaman. Untuk teman-teman yang sedang duduk di lantai atau memudahkan untuk segera pindah duduk di lantai dengan nyaman, boleh duduk, duduk bersila yang nyaman dengan, menopang panggulnya atau bokongnya dengan bantal atau selimut kecil, supaya bokongnya sedikit lebih tinggi dari kaki yang sedang bersila. Eee, jadi biasanya kalau tidak terbiasa ketika kita duduk di lantai dan bersila, lututnya sedikit terangkat. Lututnya sedikit terangkat, punggungnya sedikit melengkung. Nah, ini akan mudah pegal dan kesemutan sehingga kita kasih, penyangga supaya sedikit lebih tinggi, lututnya akan sedikit mendekat ke lantai, menegakkan punggung juga akan relatif lebih mudah. Menegakkan punggung adalah postur yang sangat membantu untuk duduk diam supaya tidak mudah mengantuk ataupun, mmm, melindur gitu ya, mikir ke sana sini. Nah, bagi teman-teman yang duduk di kursi tidak apa-apa, tidak perlu duduk di lantai. Silakan tetap duduk di kursi, mmm, tapi jangan bersandar, tetap menegakkan tulang punggung, jadi mungkin duduknya maju sedikit ke depan. Sebisa mungkin telapak kaki menjejak di lantai, tidak menggantung, ya, supaya ada rasa stabil menjejak di lantai. Setelah menegakkan tulang punggung dan mengambil posisi yang nyaman, tangan boleh diletakkan di pangkuan atau di lutut, ataupun di atas paha, dimanapun yang terasa nyaman bagi tubuh. Setiap orang punya struktur tubuh yang berbeda-beda sehingga menempatkan lengan dan tangan, juga bisa berbeda. Setelah menegakkan tulang punggung, kita rilekskan bahu dan merilekskan lengan. Pastikan juga leher rileks, tidak tegang.
Kita seringkali menyimpan ketegangan di daerah tengkuk atau leher bagian belakang. Coba diperhatikan jika tegang dirilekskan. Bagi teman-teman yang nyaman untuk memejamkan mata, pejamkan mata, tapi ada yang agak gelisah kadang-kadang jika memejamkan mata. Silakan matanya dibuka sedikit saja, mungkin melihat ke satu titik yang berjarak sekitar setengah meter ke depan, eee, tidak fokus pada objek tertentu, hanya membuka sedikit saja matanya, kelopak matanya dibuka sedikit saja. Ya, dari sini bawa kesadarannya menyadari seluruh rasa dalam tubuhnya. Biasanya ini mudah dilakukan dengan merasakan sentuhan. Sentuhan antara bokong, panggul, kaki dengan alas duduknya, atau bagi yang duduk di kursi, sentuhan antara telapak kaki dengan lantai, dirasakan. Rasakan juga pakaian yang menyentuh kulit. Rasa ini sebetulnya terasa sepanjang hari, tapi kita sudah tidak merasakan lagi, sudah lupa rasanya, karena tidak pernah diperhatikan. Kembali perhatikan bahu, leher, wajah rileks, tidak mengernyitkan dahi, bola mata dirilekskan, tidak banyak bergerak, rahang rileks, tidak dikunci. Sekarang kita bawa perhatiannya merasakan nafas. Merasakan nafas di lubang hidung, tidak mengatur nafas, merasakan saja nafas seperti apa adanya di lubang hidung ketika udara masuk, udara keluar. Dirasakan sensasinya. Jika tidak terlalu terasa, tidak apa-apa. Menyadari rasa pengalaman kita bernafas seperti apa adanya, tidak diatur lebih dalam. Kalau ternyata menjadi lebih dalam dengan sendirinya, tidak apa-apa. Jika terasa agak lebih pendek-pendek, malah sulit bernafas, disadari saja. Sekarang, coba pindahkan kesadarannya pada perut yang bergerak mengembang dan mengempis. Perut akan bergerak mengembang dan mengempis secara alami ketika kita bernafas tanpa sengaja digerakkan. Perut bergerak dengan alami, kadang terasa sangat jelas, kadang tidak terlalu jelas. Kesadarannya mengamati dan menyadari seperti apa adanya. Tidak mengatur nafas, tidak dengan sengaja menggerakkan perutnya,
Benar-benar sadar dan merasakan mengalami nafas. Sekarang kita akan membawa kesadaran merasakan bagian-bagian tubuh yang berbeda. Kita akan merasakannya, bukan membayangkan atau menghadirkan visualisasi bagian tubuh tersebut. Sehingga kalau tidak sungguh-sungguh terasa, boleh disentuh dengan tangan. Bawa kesadarannya merasakan ubun-ubun atau bagian atas kepala. Jika tidak terasa, boleh disentuh dengan tangan supaya ada rasanya. Rasakan dahi, dahi. Jika tidak bisa terasa, boleh disentuh dengan tangan. Rasakan kedua mata. Biasanya mata lebih bisa dirasakan karena ada sentuhannya di kelopak mata ketika kita memejamkan mata. Sekarang rasakan hidung. Rasakan bibir. Kedua bibir biasanya bisa dirasakan karena bersentuhan. Bibir atas, bibir bawah. Rasakan kedua pipi. Kedua pipi jika kurang bisa terasa, malah hadir visualisasinya, silakan disentuh supaya terasa. Rasakan kedua daun telinga. Rasakan belakang leher. Rasakan bahu, kedua bahu dirasakan. Dimanapun tidak terasa, kalau tidak terasa boleh disentuh. Kalau terasa tidak perlu. Rasakan lengan atas, kedua lengan atas. Rasakan lengan bawah, kedua lengan bawah. Rasakan kedua tangan. Rasakan kedua tangan. Rasakan punggung, seluruh punggung. Rasakan dada, merasakan dada. Rasakan perut, merasakan perut. Rasakan panggul, bokong. Rasakan paha, kedua paha dirasakan. Rasakan betis, kedua betis dirasakan. Rasakan kedua kaki, merasakan.
Sekarang rasakan seluruh tubuh, rasakan keberadaan seluruh tubuhnya, tidak fokus pada satu bagian saja, tapi keseluruhannya. Merasakan keberadaan tubuh, benar-benar mengalami tubuh saat ini, sekarang. Sekarang coba rasakan kembali nafas. Bagi teman-teman yang lebih mudah merasakan nafasnya di hidung, dirasakan di hidung. Jika lebih mudah merasakan di perut, rasakan di perut. Pilih salah satu, tidak dua-duanya. Ketika bernafas, kita akan merasakan di hidung. Kita juga bisa merasakan di perut yang bergerak mengembang dan mengembis. Setiap dari kita unik, jadi ada yang lebih jelas merasakannya di hidung, silahkan. Atau di perut, silahkan. Sekarang coba bawa kesadarannya mengamati seluruh keberadaan yang ada saat ini, yang bisa diamati dan dialami. Nafas dan tubuh keseluruhan. Disadari dan dialami nafas dan tubuh seperti apa adanya, apapun yang terasa saat ini, dialami. Sekarang jika memungkinkan, amati juga kesadaran yang sedang mengalami nafas dan tubuh. Jika ini terlalu membingungkan, cukup alami saja tubuhnya. Dirasakan, merasakan keberadaan tubuh dan nafas. Jika memungkinkan, kita lihat kembali kesadaran, merasakan tubuh. Ada rasa yang muncul, ada pikiran yang muncul. Apapun ketika kita merasakan tubuh dan nafas, biasanya muncul kesadaran yang merasakan tubuhnya, berpikir tentang tubuh, atau merasa, muncul rasa tertentu. Diamati dan dialami. Jika jadi bingung dan agak kurang tenang atau tidak nyaman, tidak apa-apa. Kembali lagi saja kepada nafas atau tubuh. Kita akan berlatih dalam hening selama beberapa waktu ke depan hingga bunyi bel.
Silahkan direlekskan perhatiannya. Boleh dibuka matanya dengan lembut, perlahan bergerak. Bagi teman-teman yang duduk bersila, jika merasa perlu meluruskan kakinya, nah mulai pegal boleh dilakukan sambil dipijat-pijat mungkin sedikit.